Shalom, selamat pagi sahabat Talita Kum Radio di 107,8 FM. Pagi ini saya Suratono ada dalam satu program acara Mobius bersama Arts ya. Mobius itu ngobrol pintar Yesus untuk kita semua bersama Arts. Sebuah program yang membahas fenomena sosial untuk didiskusikan, diedukasi dan mencari solusi. Tema kita pagi ini, sahabat Talitakum, yaitu perjuangan menuju kedewasaan Kristen. Ya, sahabat Talitakum Radio yang membangkitkan kehidupan, mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan. Program ini merupakan kerjasama antara Radio Talitakum dan Pewarta Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia. Bagi sahabat Talitakum dimanapun juga dapat berinteraksi melalui nomor telepon di 0812994567 atau melalui SMS ya, melalui WhatsApp di nomor telepon 082123471340. Saya ulangi di WhatsApp atau SMS nomor telepon 082123471340. Nah, langsung dengan narasumber kita pagi ini Bapak Pendeta Firman Panjaitan MTA. Selamat pagi Pak Pendeta. Selamat pagi, salam. Ya, salam ya. Dan narasumber kita yang kedua adalah Evangelis Robert Lasmanto STH. Selamat pagi Bu Robert. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi semuanya. Oke, baik, kita mau berdoa dulu ya, supaya apa yang kita diskusikan pagi ini menjadi berkat di kita dan itu bagi sahabat Talitakum Radio. Amin. Kita berdoa, Tuhan berkati 1 jam kami ke depan dengan acara ini, ngobrol kita bersama Heart ya. Tuhan tolong supaya bisa maksimal dalam berbicara kami, diskusikan fenomena sosial di dalam kekristenan kami, sehingga menjadi berkat yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena dengan demikian Tuhan, Radio Talitakum dapat membangkitkan kehidupan, mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan, membawa kemuliaan bagi nama dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Ya, monggo Pak, perjuangan menuju kedewasaan Kristen ini kita diskusikan. Pak Firman yang mau mulai, monggo silakan. Apa yang mau disampaikan? Ya, saudaraku yang terkasih, kehidupan bangsa Israel telah menjadi gambaran yang paralel dengan kehidupan orang percaya. Nah, sebagaimana kita ketahui, bangsa Israel keluar daripada perbudakan dari tanah Mesir. Tuhan membawa ke tanah Kanaan dengan yang begitu perjuangan, ya. Dengan begitu perjuangan, mereka berjalan dengan berhari-hari dan bahkan bertahun-tahun, ya. Nah, demikian juga kita sebagai orang percaya dilepaskan dari belenggu kuasa kegelapan, kuasa gelap oleh penebus darah Tuhan Yesus Kristus, dan kita harus keluar dari tanah perbudakan tersebut, yaitu dunia ini dengan segala keberdosaan, mengarah diri ke dalam kerajaan surga. Nah, itu. Jadi kedewasaan Kristiani kita dituntut dari di masa sekarang ini, bagaimana kita harus lebih dewasa, lebih kita tekankan dan lebih kita percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Gitu, Pak. Oke. Baik, ada ayat firman Tuhan yang mau dibacakan? Monggo Pak Robert. Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Beginilah firman Tuhan. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku."
Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan orang lain lagi berkata, aku mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Haleluya. Firman mau tambahkan? Nah, makanya tadi kita singgung sempat kedewasaan ini, bagaimana perjuangan menuju kedewasaan. Nah, Tuhan kan sudah membuat mujizat-mujizatnya yang percaya, bahkan Yesus berkata di ayat 58 itu kan, serigala mempunyai liang. Dan kita, kedewasaan kita sehari-hari ini tidak usah takut. Karena apa? Tuhan sudah mencukupkan segala sesuatu. Bagaimana dengan pribadi kita? Ya. Lalu di ayat 59 juga dikatakan dia mengajak, ya, dia mengajak orang yang percaya kepadanya, tapi kedewasaannya masih kurang. Buktinya dia sudah mengajak bahwa harus mengikut dia. Dikatakan di ayat 59, izinkanlah aku pergi dahulu. Nah, itu berarti kan kedewasaannya masih kurang gitu, ya. Masih kurang. Nah, sering kita perjalanan waktu, ya, orang makin terikat kepada sesuatu sampai tidak bisa lepas, seperti ikatan sarang laba-laba yang begitu, yang makin hari makin tebal, ya, makin kuat. Lebih konyol lagi kalau orang berpikir bahwa menjadi orang Kristen tidak perlu berlebihan seperti demikian. Jadi gini, menjadi pengikut Kristus itu militan, ya. Menurut saya gitu Pak Pendeta, ya. Jadi harus militan. Ketika merespon Tuhan Yesus, ikutlah aku, lalu kemudian udah mengabaikan semua, karena di ayat 62 itu katakan bahwa setiap orang yang mau membaca, ya, tetapi menoleh ke belakang, dia nggak layak gitu. Nah, ketidaklayakan seseorang terukur ketika dia mempertimbangkan banyak hal di dalam mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Nah, orang seperti ini yang dimaksudkan dalam kategori belum dewasa dia, gitu. Nah, kalau begitu kedewasaan dia akan terukur manakala dia menjadikan kehidupan Kristennya itu sebagai sebuah perjalanan rohani yang panjang bersama dengan Tuhan menuju kepada satu titik, yaitu langit baru bumi baru. Barangkali gitu kan. Betul. Nah, Pak Robert bisa menjelaskan barangkali yang dimaksudkan dengan langit baru bumi baru, ya. Oke. Silakan Pak. Yang dimaksud dengan langit baru dan bumi yang baru yaitu banyak orang memiliki pengertian yang beragam mengenai bagaimana sebenarnya surga itu. Di kitab Wahyu pasal 21 dan 2 memberi gambaran detail mengenai langit baru dan bumi yang baru. Setelah akhir zaman, langit dan bumi sekarang ini akan berlalu dan digantikan dengan langit baru dan bumi baru. Langit baru, bumi baru merupakan sebuah tempat kediaman yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Bumi baru adalah surga di mana kita akan melewatkan kekekalan. Di bumi baru inilah Yerusalem yang baru, kota surgawi itu terletak. Di bumi yang baru inilah gerbang mutiara dan jalan terbuat dari emas murni akan ditemui. Di 1 Korintus 15 ayat 33 sampai 58. Konsep surga yang orang-orang percaya akan alami ialah langit baru, bumi baru yang sempurna di mana kita akan berdiam. Bumi yang baru akan bebas dari dosa, kejahatan, penyakit, penderitaan, kematian, kesedihan. Jadi itu target lah, tujuannya. Perjalanan yang tadi Pak Pendeta Firman katakan bahwa sebagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir waktu dia mengalami perbudakan, ya, lalu kemudian
berjalan menuju Kanaan. Ini menjadi sebuah analogi perjalanan orang percaya dari perbudakan dosa. Tadi kan Pak Firman mengatakan seperti itu ya. Iya. Dari perbudakan dosa ya kepada satu pembebasan yang yang maksimal oleh kasih kuasa darah Yesus ya, begitu kita ditebus dengan cara demikian. Kemudian kita orang Kristen ini ada dalam sebuah perjalanan. Nah, perjalanan ini dengan segala dinamika yang ada harus mendewasakan diri ya, harus menghantar kepada pendewasaan penuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Menurut pendapat saya begitu ya. Sampai kepada satu titik yang tadi Pak Robert katakan tuh ya, bahwa orang Kristen targetnya ke surga. Kalau lu nggak ke surga ngapain? Amin. Gitu loh. Nggak bisa kekudusannya Yesus kemudian menjadi otomatis menjadi kekudusan kita. Enggak. Itu adalah sebuah perjuangan dalam sebuah perjalanan, karena yang keluar dari Mesir juga nggak semua sampai ke Kanaan. Ya, pemberontakan mereka itu mengantar mereka tidak sampai kepada Kanaan. Hanya beberapa orang aja yang sampai ke Kanaan. Salah satunya Yosua, gitu. Yang lain tewas semua di perjalanan loh. Kenapa? Karena ketidaktaatan. Jadi kurang lebih begitu ya Pak. Jadi seperti apa Pak? Nah, padahal logika rohani orang percaya itu mestinya harus dalam perjalanan menuju langit baru, bumi dan bumi baru gitu. Nah, kalau bangsa Israel perjalanannya itu secara fisik, ya, tetapi bagi orang percaya itu perjalanan secara rohani, yaitu sebuah perjalanan bagaimana karakter makin dilayakkan menjadi anggota keluarga kerajaan surga, dan tentu hatinya harus semakin terlepas dari ikatan dunia ini. Jadi gangguan dari pertumbuhan kedewasaan kita di dalam kekristenan itu adalah ikatan-ikatan duniawi. Kurang lebih gitu ya. Kalau saya mau menyimpulkan apa yang Bapak sampaikan Pak Robert dan juga Pak Firman tentunya, bahwa orang Kristen itu harus dewasa, nggak boleh lagi terikat dengan hal-hal yang duniawi sampai kemudian itu membelokkan perjalanan ya, atau menyimpangkan perjalanan dari sebuah tujuan untuk sampai ke langit baru. Iya, Pak Robert mau tambahkan barangkali? Ya, karena kan kita diserahkan Yerusalem baru tuh deh. Di Yerusalem baru kan Tuhan menjanjikan 9 janji bagi kita para pemenang yang sampai ke sana. Oke. Apa tuh 9-nya? Boleh disampaikan nggak Pak? Kita akan diberikan nama baru, Okay. diberi tanda sebagai Kristus. Kita akan dikenakan pakaian putih. Kita akan menjadi soko kesucian guru. tuh ya. Ya, putih belum kesucian. Kita akan menjadi soko guru dalam bait Allah di Yerusalem. Kita akan duduk bersama-sama dengan Kristus. Ini yang penting nih. Terus kita tidak akan mengalami kematian. Kedua, hukum kekal di neraka itu kan. Dan kita akan makan dari pohon kehidupan itu sendiri. Itu kalau itu tidak menjadi sebuah pengharapan untuk kita sebagai orang percaya, ya berarti perjalanan kekristenan kita sia-sia. Dan kita tidak bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan kehendaknya, sampai kemudian orang menganggap kita ini Kristen, tetapi kita sedang pencitraan ya, maksud saya. Kenapa? Karena Tuhan tidak sedang menjadikan kekristenan itu sebagai satu agama, tetapi menjadi gaya hidup, ya kan? Karena kata Kristen sendiri ketika pertama kali muncul di Ethiopia itu adalah menunjukkan karakter atau model kehidupan yang dijalani oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemarin sore kita ngebahas seperti itu, ya. Jadi kisah perjalanan Israel dari Mesir ke Kanaan itu menjadi sebuah pelajaran buat kita bahwa ada tatanan, ya, ada aturan yang Tuhan kehendaki untuk mereka hidupi dan jalani, ya, ditegakkan melalui kehidupan kita, karena tatanan Tuhan itu adalah tatanan yang terbaik buat kita. Kalau bilang tatanan itu kan aturan, ya,
kehendak Tuhan di situ. Tuhan. Iya, kehendak Tuhan. Ada mau ditambahkan Pak Firman barangkali? Ya. Baik. Mengenai tatanan nih, apa sih yang sebenarnya yang Allah mau dari kehidupan kita sebagai orang Kristen itu seperti apa gitu tatanannya? Ya, kalau menurut saya sih dengan berdasarkan firman Tuhan, tatanan kehidupan yang Allah inginkan saat ini adalah dengan bagaimana ketekunan kita untuk mengikuti Dia, ya kan? Seperti bangsa Israel, ya begitu banyak masalah, ya dari beberapa 10 tulah yang Tuhan berikan ke Mesir. Ya. Nah, tetap masih Firaun masih tetap kekeh. Ya, Mereka, tidak ya. bahkan sudah dikasih, sudah dilepas, bahkan mereka mengejar. Nah, kedewasaan pada saat itu bangsa Israel teruji, Oke. ya kan, dengan banyaknya permasalahan, ya kan, kelaparan, terus menyalahkan Musa, ya Oke. kan, pada saat itu. Jadi kedewasaannya masih kurang. Padahal Musa sudah memberikan contoh dan nubuat-nubuat perbuatan seperti memberikan daging burung, ya kan, dengan memukul batu menjadi air. Ya. Nah, yang terakhir ya pahit jadi obat, jadi segar ya, gitu. terus berjalan di siang hari ditutupi dengan awan. Ya. Tuhan sudah memberikan melalui Nabi Musa untuk mereka itu supaya dewasa, tapi masih bersungut-sungut, sehingga Tuhan memberikan pelajaran bagi mereka itu, ya kan, dengan mendatangkan penyakit lah, menjadi ribut antara satu dengan yang lain karena kedewasaannya belum. Nah, di zaman sekarang ini kita harus benar-benar dewasa, harus tahu bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai anak Tuhan, ya, kita menjadi contoh di tengah-tengah lingkungan seperti itu, Pak. Baik, sahabat Talita Kum Radio di 107,8 FM. Jadi perjuangan orang percaya, ya, orang Kristen itu di dalam kedewasaan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan bisa belajar dari perjalanan Israel, ya, dari tanah Mesir ke Kanaan. Nah, bagaimana mereka mengalami dinamika kehidupan yang memang suasananya berbeda, tapi masalahnya sama. Masalah dengan kepemimpinan, ya, masalah dengan kondisi ekonomi, ancaman musuh, sakit penyakit yang harus mereka hadapi, tulah karena ular berbisa tegang itu yang kemudian juga mendatangkan kematian, ada air pahit yang juga mendatangkan kematian, tidak ada air di satu tempat. Tuhan menuntut tuh harus berperang melawan bangsa Amalek dan sebagainya. Dan itu adalah sebuah dinamika yang bisa kita jadikan sebagai pembelajaran. Dan tatanan Tuhan ini tidak harus dituruti, ya. Makanya kata dosa itu kan artinya hamartia, ya, tidak tepat sasaran. Nah, Tuhan punya tatanan, ya, aturan atau kehendak, dan kita tidak tepat seperti yang Tuhan mau. Artinya kita sudah berdosa, dan ketika kita kerap kali tidak tepat dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, maka kita sedang menunjukkan identitas kita bahwa kita bukan orang Kristen dewasa. Wah, luar biasa, ya, sahabat Talita Kum. Kita diberkati Tuhan nih dalam segmen ini. Sebentar kita akan dengarkan satu pujian yang memberkati kita, ya. Kembali lagi di Talita Kum Radio 107,8 FM, ya. Sahabat Talita Kum Radio yang membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan. Masih dengan saya Suhartono di program Motius bersama Hub, sebuah program yang membahas fenomena sosial untuk didiskusikan, diedukasi, dan mencari solusi. Tema kita pagi ini adalah memperjuangkan perjuangan menuju kedewasaan Kristen. Sebuah program acara ini merupakan kerjasama antara Radio Talita Kum dan Pewarna Pusat Wartawan Nasrani Indonesia Kota Bekasi. Bagi sahabat Talita Kum dimanapun juga dapat berinteraksi melalui nomor telepon di 0812 9945 767 atau melalui SMS, ya, atau WhatsApp di nomor telepon 08
masih dengan narasumber kita, Pendeta Firman Panjaitan MTH dan juga Evangelis Robert Waswanto Purba STH. Tema kita kembali lagi perjuangan menuju kedewasaan Kristen. Nah, tadi Pak Pendeta ya dua-dua di Pak Pendeta Robert, Pak Pendeta Firman dan juga Evangelis Robert ya. Tadi kita membahas tentang tatanan. Ya, Allah punya tatanan pagi, siang, sore, malam, kemudian dijadikan itu satu hari, dan kemudian Tuhan membuat perjalanan siang dengan matahari, perjalanan malam dengan bulan di bumi tercipta ini ya, yang Tuhan anugerahkan buat kita. Itu menjadi salah satu tatanan yang Tuhan kerjakan buat kita. Orang yang bekerja, berjuang, kemudian berhasil ya, itu tidak harus orang yang beragama, orang yang takut Tuhan, enggak. Tatanannya adalah orang yang mengerjakan berhasil pasti, orang yang mengerjakan. Jadi hasil itu tidak akan mengkhianati perjuangan orang melakukan ya. Jadi jangan dituntut bahwa saya sudah Kristen, beribadah dan sebagainya kemudian harus berhasil, enggak bisa juga kayak gitu. Tuhan tidak diatur dengan cara yang demikian gitu ya. Dia punya aturan. Nah, itu yang disebut dengan tatanan. Nah, tatanan Tuhan ini tidak harus dituruti ya, dari pihak Allah atau oleh Allah yang membuat tatanan itu, maupun dari pihak manusia. Jadi ada respon ya. Allah mewujudkan rencananya, Allah juga melibatkan respon kita manusia ya. Begitu Pak ya. Betul. Oke, ini Pak ditambahkan Pak, dijelaskan Pak. Jadi gimana Pak? Ya, jadi di dalam kitab Keluaran dikatakan setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun bangsa Israel melalui jalan yang negeri orang Filistin. Ya, seperti di dalam Keluaran 13 ayat 17 sampai 18 saya bacakan buat pemirsa. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, lalu tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Nah, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Nah, di ayat 18 dikatakan, tetapi orang menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tiberias ya, dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Nah, di dalam perjalanan bangsa Mesir keluar dari kerajaan Firaun itu tidak mulus. Bangsa Israel keluar dari Mesir tidak disertai oleh Tuhan ya. Nah, makanya Tuhan mencobai keimanan mereka, kedewasaannya ya. Tuhan sudah menolong mereka dari melepaskan dari perbudakan ya, dari bangsa Mesir. Nah, oleh sebab itu dari tanah Mesir Tuhan tidak menunjukkan jalan. Tuhan tidak membawa bangsa Mesir itu bangsa Israel keluar dari Mesir dengan melalui jalan yang sudah ada, bahkan mereka itu melewati. Nah, paling dekat, walaupun jalan itu adalah yang paling dekat, tapi Tuhan membuat jalan pintasnya, yaitu melalui bukit-bukit. Kenapa? Ya, kenapa Tuhan memberikan jalan tidak melalui jalan yang sebenarnya? Karena mencoba kedewasaan daripada iman bangsa Israel. Kalau saya sikapi sih begini nih, kan Tuhan tahu nih ya bahwa jangan-jangan nanti mereka menyesal keluar dari Mesir karena ada orang-orang Filistin, orang-orang yang bisa mengalahkan mereka dalam peperangan, dan mereka belum melihat bagaimana kasih dan kuasa Allah dinyatakan dalam kehidupan mereka ya. Kalau 10 tulah itu masih bisa dianggap oleh mereka sebagai fenomena alam. Ya, walaupun itu datangnya dari Tuhan lewat Musa ya. Nah, bangsa Israel itu lama bermental budak, bukan mental pejuang. Ya.
belum pernah bertarung. Kalau bertarung mereka cuma sama saudaranya aja. Kenapa? Ya. Buktinya sama orang Mesir nggak berani. Nggak berani. Baru Musa lah yang melawan pengerah Mesir, pengerah Israel itu, ya, sampai kemudian mati dikuburkan, ya, dan dia ketahuan kalau dia membunuh. Akhirnya itu menjadi ancaman buat Musa sampai dia lari ke Midian. Gitu loh. Jadi Allah mau membawa bangsa Israel justru ke laut Teberau. Ya. Nah, disitulah Allah mendemonstrasikan bukti penyertaannya kepada Israel dengan membelah laut Teberau itu. Ya. Sehingga mereka punya mental terbangun nih, ya, dari mental budak ke mental mengandalkan Tuhan. Ini kan udah menuju kedewasaan nih, ya, sebuah proses nih, proses kedewasaan. Nah, tatanannya Tuhan, ya, mau supaya bangsa Israel ini dewasa mengenal Dia. Tatanannya Tuhan, maunya bangsa Israel atau maunya kita sebagai penonton nih, pembaca, ya, ngapain sih Tuhan bikin repot mesti lewat situ, kan gitu. Iya. Ya, kan ada jalan yang lebih dekat nih, ya, kenapa mesti lewat situ, kenapa harus mengizinkan disusul oleh orang Mesir, gitu, disusul oleh tentara Firaun, gitu kan. Ini kan orang seperti kita yang praktis seperti ini, ya, akan berpikir bikin repot aja nih Tuhan. Tetapi enggak, Tuhan punya tatanan. Aku mau dewasakan mereka untuk mengenal asal Mesir dengan benar, gitu ya. Sehingga bangsa Israel ini terbangun di dalam pengenalannya akan Tuhan, ya. Jadi kurang lebih seperti itu alasannya, ya. Pak Robert barangkali ada mau tambahkan alasan bangsa Israel? Apakah sama seperti yang saya maksudkan, gitu ya? Alasannya, kalau itu alasannya adalah bangsa Israel saat itu belum siap untuk berperang melawan bangsa Filistin. Oke, ya, sama berarti yang saya maksudkan, ya. Ya, Setuju, sehingga ya? bisa saja mereka menyesal keluar dari Mesir, lalu mereka mau kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui dari Teberau, dibawa ke tempat pembantaian, justru untuk melihat bahwa di pembantaian mereka malah terluput dari tempat pembantaian itu, gitu. Dengan membelah laut itu, Ya, ya, laut Teberau itu, ya. atau biasa dikenal juga laut Kolso, Pak. Sama, itu sama, nama yang sama, ya. Laut Kolso, laut Teberau. Ya, kan di situ Allah mau menunjukkan bahwa Dialah satu-satunya Allah yang benar, yang berkuasa atas sekali langit dan bumi. Oke. Dalam kebesaran kuasanya Allah bisa saja membawa bangsa Israel itu keluar dengan mudah. Oke. Nggak perlu sampai 40 tahun barangkali, ya. Nggak perlu, ya. Terus? Tetapi Allah mau bertindak itu untuk menuntun bangsa Israel memberikan respon, sehingga ada dua pihak yang bekerja sama guna mewujudkan rencana Allah. Itulah tatanannya. Oke. Ya. Ya, Bapak Firman mau tambahkan dari kami? Apa? Ya. Perlu memiliki respon sama sekali, ya. Tetapi ternyata Allah tidak bertindak demikian, ya. Kenapa tuh Allah sendiri membawa bangsa Israel melalui laut Tiberias itu sampai saat ini, sampai biar mereka percaya dan semakin dewasa keimanannya. Makanya tadi Allah dia sudah, bangsa Israel melihat tanda-tanda yang Allah bikin, ya, yang Allah buat, seperti membelah laut Tiberias itu sendiri. Nah, satu hal yang paling menyesatkan hidup orang Kristen, di antara hal-hal yang paling menyesatkan dalam lingkungan gereja atau lingkungan masyarakat Kristen adalah ketika diajarkan secara langsung atau secara tidak langsung bahwa menjadi Kristen tidak perlu perjuangan ini, ya. berat. Saya mau catatkan, ya. Saya mau garis bawah ini. Jadi kalau ada ajaran Kristen, ya, dimanapun lah lingkungannya, baik itu di gereja maupun dalam sebuah komunitas misalnya, atau mungkin dalam sebuah diskusi lah, bahwa
dijanjikan menjadi Kristen itu kita akan dilewati dari masa-masa sulit dalam sebuah perjalanan. Sejak kita menjadi percaya menuju ke langit baru bumi baru, kemudian tidak ada kesulitan, itu bisa dikatakan bahwa pengajaran itu pengajaran yang nggak benar ya, kalau menurut pendapat saya seperti itu. Karena peta perjalanan Israel kalau dijadikan sebagai analogi, ya maka kemudian orang Kristen itu sama seperti sebuah perjalanan menuju Kanaan dari Mesir, ya sama seperti itu. Nah, dengan segala dinamika yang ada, penyertaan Tuhan adalah sesuatu yang pasti, sehingga meskipun nampaknya Tuhan tidak hadir dengan tiang awan dan tiang api, gitu ya, dalam perjalanan orang percaya, tetapi Dia adalah Allah yang Immanuel menyertai kita. Nah, sebagai Allah yang Immanuel menyertai kita seperti tiang awan dan tiang api, kalau Ibrani pasal 11 itu kan mengatakan bahwa karena begitu banyak saksi, ya, maka kemudian di ayat 12-nya, di pasal 12-nya itu menuntut kita untuk menjadikan Allah sebagai sumber dalam kebergantungan kita menuju kedewasaan. Nah, jadi kalau bangsa Israel itu dibawa tidak melewati satu perjalanan yang pendek, ya, yang kurang lebih bisa ditempuh sekitar 40 hari, tetapi justru dibawa oleh Tuhan dalam sebuah perjalanan panjang, ya 40 tahun, ya, dan Tuhan seolah mengizinkan perkara-perkara yang menyimpang dari kehidupan bangsa Israel, mulai dari, bayangkan itu memang melukai, ya, ketika bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau, mereka menari-nari, memuji-muji, ya, dipimpin sama kakaknya Musa itu, ya, menari-nari di situ, puji-puji Allah, ya, lalu kemudian Musa tinggalkan sebentar, mereka bikin anak lembu emas. Coba bayangkan, melukai hati Tuhan nggak kayak gitu? Ya, saya membayangkan pasti Tuhan terluka dan sampai begitu marahnya, ya. Nah, kalau itu menjadi sebuah edukasi buat kita supaya menjadi Kristen yang dewasa, maka kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, ya, atau kita merasa sendiri ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasih dan yang mengasihi kita sebelumnya, ya, seperti Musa meninggalkan bangsa Israel harus naik ke gunung Horeb itu, ya, dan itu kan bisa juga menjadi sebuah perasaan kita ketika kita loneliness, merasa nggak ada orang lagi nih yang peduli dengan masalah kehidupan saya. Kalau kita memutuskan bunuh diri gitu, nah itu adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal menurut saya, ya. Atau kita membuat berhala lain, ya. Kalau bangsa Israel waktu itu membangun anak lembu emas, ya, kita nggak membangun anak lembu emas, kita nggak punya emasnya, ya. Tetapi kita membuat berhala lain dengan cara apa? Dengan cara pergi ke orang pintar, bukan orang pintar yang dalam arti pengetahuan untuk kita diskusi, sharing, ya, berbagi pengalaman untuk dapat melepaskan kepenatan. Karena katanya kalau kita membicarakan masalah kita kepada orang yang tepat, maka sebagian dari beban kita sudah berkurang, ya, itu katanya begitu. Tapi ya saya yakin juga itu baik, ya. Ya. Nah, kalau misalnya kita jadikan itu sebagai apa yang tadi Pak Firman katakan, kalau ada orang Kristen yang mengajarkan, ya, bahwa menjadi Kristen itu kita akan terbebas dari perjuangan yang berat seperti perjalanan bangsa Israel menuju Kanaan, tentu itu kita bisa anggap sebuah kesalahan. Ya. Kenapa? Karena Tuhan tidak mengajarkan kita seperti itu. Ketika bangsa Israel ada dalam sebuah perjalanan, itu menjadi medan pembelajaran buat kita. Tuhan Yesus sendiri pun, ya, Dia tidak dibebaskan dari jalan salib.
Ya, Tuhan Yesus sendiri pun tidak dibebaskan dari jalan salib. Tuhan Yesus pun harus melewati atau via dolorosa dalam penderitaan. Ya, perjuangan Tuhan Yesus itu puncaknya adalah ketika dia berteriak itu. Ya, mulai dari teriakan yang tidak terungkapkan di Taman Getsemani, ya, luka-luka yang disebabkan oleh cambuk itu sudah tidak dirasakan lagi, ya. Ya, rangannya sudah, rintihannya, ya, penderitaannya itu sudah diabaikan, ya, dalam sebuah perjalanan atau dalam sebuah peta via dolorosa sampai di Golgota. Maka yang paling puncaknya adalah ketika dia berteriak, Eli Eli lama sabachthani. Itu menurut saya puncak. Kita bisa sampai di puncak itu, ya, sampai. Kenapa? Setiap orang itu sensitivitasnya berbeda. Pak Firman ketusuk duri dengan Pak Robert tertusuk duri, itu reaksinya berbeda. Ada orang yang sudah sampai teriak tetangganya datang semua gitu, pikir udah pembunuhan terjadi gitu, penganiayaan terjadi, nggak tahu apa. Dia cuma keiris tangannya karena potong bawang lalu perih. Ya, dan buat orang lain, lu berlebihan gitu. Tapi kita tidak boleh mengabaikan orang yang memang tidak tahan perih, gitu ya. Kita lihat tuh beberapa waktu yang lalu, ya, ada orang disuntik vaksin. Ya, vaksin. Gimana tuh, Pak? Ya, padahal itu tentara. Nah, Ya, jadi sempat viral juga kan? viral gitu, Pak. Ya, Tentara yang disuntik ya. tentara suntik tapi begitu ketakutan gitu ya. Sampai kita nggak bisa mengabaikan gitu, karena itu memang setiap orang berbeda gitu ya. Jadi sensitivitas. Jadi nggak ada orang Kristen gini, nggak ada orang yang bukan nggak ada orang. Tidak boleh ada orang Kristen yang mengabaikan perjuangan untuk terus hidup berkenan sampai kepada langit baru, bumi baru. Wah, ya biasa. Ya, ada mau itu tambahkan? Ya, Pak Firman, betul. Makanya kita dapat melihat banyak orang Kristen tidak memiliki perjuangan yang berat, ya, tidak memiliki perjuangan yang berat. Perjuangannya diarahkan untuk masalah uang. Sampai di situ aja ya. Iya. Jadi masalahnya itu yang paling berat tuh ya karena nggak punya uang gitu. Itu pemikiran. Nah, masalah kesehatan, ya, masalah kesehatan itu juga, ya kan, menjadi medan perjuangan juga. Nah, masalah jodoh juga medan perjuangan juga kan. Nah, masalah karir kalau di dalam pekerjaan, ya kan, dan lain-lain. Nah, bukan berarti kita tidak perlu bekerja keras, ya. Nah, sebagai orang yang bertanggung jawab, kita harus bekerja keras, tetapi jangan sampai kita mengarahkan fokus kita kepada banyak hal sehingga kita tidak menyelenggarakan perlombaan yang diwajibkan bagi kita, yaitu perjuangan di dalam perjalanan kedewasaan karakter. Ya, sebab itu mengapa ada perjuangan dalam kehidupan orang Kristen, ya, karena ada rencana Allah yang begitu indah. Itu, ya. Apa itu perjuangannya? Yang pertama, orang Kristen harus bertumbuh imannya. Ya. Nah, yang kedua, ada kuasa kegelapan yang tentu akan menghalangi perkembangan, ya, pertumbuhan kedewasaan rohani orang percaya. Itu, Pak. Jadi jelas banget ya dari situ ya, bahwa kita tuh harus menuju kepada satu pertumbuhan pengenalan kita akan Tuhan, karena orang Kristen itu esensinya harus bertumbuh. Kenapa orang Kristen harus bertumbuh? Karena orang Kristen harus berbuah. Kenapa orang Kristen berbuah? Buah yang tetap itulah yang akan menjadi sebagai karis, ya. Karis itu karunia atau berkat yang memuliakan Tuhan gitu. Jadi buah itu bertumbuh gitu ya. Jadi saya ingat yang tadi saya bilang itu, Pak Roman bisa baca kali di Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama, Pak. Coba.
Ibrani pasal 12 yang tadi saya sudah ayat yang pertama. Oke. Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Nasihat supaya bertekun dalam iman, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Oke, itu. Terus ayat yang keduanya Pak, baca lagi Pak. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yaitu dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa. Ya, itu yang tadi Pak Firman sampaikan bahwa orang Kristen itu harus memiliki passion berjuang untuk bertumbuh di dalam kekristenan yang menuju kedewasaan, gitu ya. Tetapi Pak, ada hal yang tidak bisa diabaikan, bahwa ada kuasa kegelapan yang menghalangi perkembangan pertumbuhan kedewasaan rohani orang percaya, Pak ya. Jadi nanti kita akan bahas di bagian itu ya, kuasa kegelapan seperti apa sih yang kerap kali menjadi halau rintangan kita dalam pertumbuhan kita menuju kedewasaan Kristen kita. Sahabat Talita Group Radio di 107,8 FM yang membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan. Kita akan jeda sejenak, kita akan dengarkan satu pujian yang memberkati kita sekalian. Kembali lagi di Talita Group Radio 107,8 FM membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan. Masih dengan program Motif Bersama ya, sebuah program yang membahas fenomena sosial untuk didiskusikan, diedukasi dan mencari solusi. Dan punya tema pada pagi hari ini, perjuangan menuju kedewasaan Kristen. Yang ini menjadi fenomena ya, jadi orang Kristen yang dewasa itu seperti apa. Dan sahabat Talitatum juga dimanapun bisa berinteraksi melalui telepon 0812-994577 atau melalui SMS di 0821-2347-1340. Masih dengan Pak Pendeta Firman Panjaitan MTH dan juga Evangelis Roberto Santo Purba STH. Dan kita sudah di segmen terakhir nih ya, udah mau closing, tapi sebenarnya kita pengennya sih masih banyak nih. Tapi 5 menit ke depan, mudah-mudahan kita bisa closingnya dengan baik. Amin. Apa yang dimaksud dengan kedewasaan Kristen ya, dan itu adalah sebuah perjuangan. Pak Pendeta Firman, ya. Kan tadi yang pertama Bapak katakan bahwa orang Kristen itu harus bertumbuh. Esensinya begitu, karena bagaimana bisa berbuah kalau nggak bertumbuh, gitu kan ya. Dan pertumbuhan itu tidak mudah karena selalu saja ada penghambat dari pertumbuhan ya, baik itu kuasa kegelapan atau gangguan-gangguan di dalam perjalanan kehidupan seperti bangsa Israel dari tanah Mesir ke Kanaan. Itu kan akhirnya kita tahu bahwa sebuah perjalanan panjang yang tidak membawa semua yang jalan dari Mesir itu sampai ke Kanaan. Itu faktanya begitu ya. Betul faktanya. Ya. Bisa dijelaskan sedikit Pak? Ini sambil closing statement ya sekali itu. Nah, itu sebabnya Allah mendidik bangsa Israel di perjalanan yang panjang ya, agar mereka siap berperang memasuki negeri itu dan juga mengelolanya sebagai bangsa yang beradab dan kuat ya. Demikian pula kita ya, makanya setiap hari kita harus terus bertumbuh dan berubah, dan intinya kita harus fokus ya, kita harus fokus bagaimana kita berubah ya, bagaimana kita berubah menjadi pelajaran yang sangat penting dan sangat mahal bagi kita adalah bahwa terwujudnya maksud keselamatan diberikan oleh Allah kepada kita menurut masing-masing individu untuk berjuang. Jadi perjuangan itu bukan di zona
kebutuhan sandang, pangan, papan, kesembuhan, damai, sejahtera, lalu kemudian rasa aman, rasa nyaman, itu memang menjadi kebutuhan kita, tapi bukan perjuangan kita. Bukan perjuangan. Justru itu menjadi zona di mana menyebabkan kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Contoh misalnya ya, ketika bangsa Israel tertuntut oleh Tuhan sampai ke satu tempat di masa dan Meriba, di situ airnya nggak ada, ya kan? Ada tapi juga membawa kematian, gitu ya. Nah, ya kan? Nah, di situ justru Tuhan melakukan mujizat, ya. Ketika mereka membuat Tuhan menjadi begitu kecewa dan ada ular tedung yang yang masuk ke dalam kemah-kemah mereka sampai akhirnya mereka kepagut dan banyak yang meninggal karenanya, gitu kan. Lalu Tuhan menunjukkan kekuasaannya kepada Musa, yang melalui Musa membuat ular tembaga. Ya, itu namanya Nehustan ular tembaga itu ya. Lalu setiap orang yang sudah dipagut ular, ya digigit ular, kemudian mengalami sekarat, suruh lihat itu sembuh ya. Nah, artinya gini, kesulitan-kesulitan itu harusnya mendewasakan, ya, karena fokusnya adalah bertumbuh di dalam pengenalan Tuhan sampai kemudian itu. Dan itu salah satu cobaan, ya, bukan cobaan, gangguan. Pak Robert sekalian ini closing statement ya, gangguannya seperti apa lagi gitu? Ya, iblis. Ya, iblis itu adalah musuh kita, Pak. Ya. Jadi saya ingin ambil satu ayat firman Tuhan dari 1 Petrus 5:8. Petrus 5:8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis itu bermanuver tanpa henti. Jadi kita harus berhati-hati, bukan hanya agar iblis tidak mengganggu ekonomi keluarga, kesehatan, keutuhan rumah tangga, tidak mengganggu karir dan bisnis kita dan sebagainya, melainkan agar kita jangan sampai gagal menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Iblis tidak akan terganggu kita menjadi sukses dalam segala hal, tetapi iblis akan terancam kalau kita menjadi serupa dengan Yesus dan mengarahkan diri ke kerajaan surga Yerusalem baru. Wah, ya. Sahabat dari Takum Radio, kita sudah tiba di penghujung acara kita, ya. Jadi biarlah kita, karena kita mempunyai banyak saksi, ya, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dan perlombaan itu adalah perjuangan kita untuk menuju kedewasaan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Shalom.